gue banget ya, kok ada yang sampai bisa punya income miliaran dari Facebook ya. Saya dulu tuh mindsetnya dia punya satu tombol canggih yang dipencet langsung bisa untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 hal dan mindset yang penting sebelum teman-teman beriklan di Facebook dan Instagram Ads. Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, di channel ini kita akan bahas banyak tentang seputar digital marketing, ya dari mulai Facebook Ads, Instagram Ads, teknik closing, funnel marketing, sampai kita juga akan membahas teknis atau fondasi bisnis secara keseluruhan. Oke, yang harapannya ini bisa memberikan banyak manfaat kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya salam kenal, saya Fahmi Auditya, biasa dipanggil Audi. Jadi di sini kita konsepnya lebih ke sharing santai aja. Nah, saya akan sharing dari hasil pengalaman saya pribadi. Dulu pertama kali bisnis sekitar 2010, itu saya sempat ikut salah satu network marketing, dan saya bisa punya tim itu sekitar ratusan orang, ratusan tim di berbagai macam kota di Indonesia. Kemudian usia 23 tahun, itu saya sempat generate omset sampai sekitar 3 miliar dari bisnis direct selling. Nah, saya mulai masuk ke digital marketing sekitar 2016-2017. Total sampai detik ini, itu saya sudah spend atau mengeluarkan budget iklan di Facebook sama Instagram Ads, itu sekitar 4 miliar. Dan menghasilkan sekitar 3.000 sampai 5.000 tim reseller di seluruh Indonesia nyebar. Kemudian total bisa ngejual sekitar 12.000 produk premium gitu di seluruh Indonesia, macam-macam dari mulai herbal, ada baju juga dan lain sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya saya lebih ke sharing, jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan dari sekian tahun saya berbisnis di digital marketing juga, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bahkan bisa dipraktekkan juga sama teman-teman semuanya. Oke? Amin. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi kita akan bahas 5 hal dan mindset yang penting sebelum teman-teman beriklan di Facebook dan Instagram Ads. Sebenarnya kalau ngomongin digital marketing, khususnya Facebook sama Instagram Ads ya, itu panjang banget prosesnya. Jadi karena videonya takutnya agak panjang, jadi saya akan potong-potong nih. Jadi ibarat kata teman-teman mau makan gajah, kan kita nggak bisa langsung makan gajah kan. Kita potong dulu belalainya, potong dulu kupingnya, baru lama-lama kita bisa makan semuanya. Nah, sama di sini saya akan bahas detail di setiap video. Jadi ini akan ada banyak serial video yang harapannya bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, apa sih 5 hal dan mindset yang penting sebelum kita beriklan di Facebook maupun Instagram Ads? Oke, yang pertama, nah jadi sebelum teman-teman praktek, pastikan kita punya mindset yang tepat dulu. Karena ketika kita punya mindset yang tepat atau pola yang tepat, itu otomatis hasilnya juga tepat. Gitu. Karena orang gagal punya polanya, orang sukses juga punya polanya masing-masing. Nah, yang pertama, buat teman-teman yang sekarang masih sambil kuliah, sambil kerja, sambil bisnis lain, itu nggak masalah. Yang penting, jadi boleh part-time, boleh sambilan. Saya juga pertama kali mulai iklan itu, saya sambil kuliah waktu itu, sambil bisnis juga. Jadi boleh part-time, tapi harus full heart gitu. Karena banyak orang yang salah di awal, banyak orang yang nganggap Facebook Ads itu cuma sekedar buat iseng-iseng aja, buat mainan. Efeknya karena mindsetnya setengah-setengah, asal nyoba, asal iseng, ya udah hasilnya juga setengah-setengah gitu. Jadi gagal dikit, udah nyerah. Ketemu kendala dikit, nyerah. Nah, itu salah banget. Makanya di awal penting banget kita punya fondasi yang kuat nih. Boleh part-time, boleh cuma sejam 2 jam, nggak apa-apa. Saya juga kan di awal cuma sejam 2 jam. Tapi kita ngelakuinnya dengan sepenuh hati. Ketika gagal, coba lagi, cari lagi celahnya di mana sampai kita bisa berhasil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang paling penting sebenarnya. Banyak teman-teman di luar sana, semoga teman-teman nggak termasuk ya, yang pengennya untung, tapi nggak berani rugi, tapi nggak mau rugi. Iklan di Facebook itu ya sama aja kayak kita berbisnis, namanya juga kan beriklan. Kita mau iklan di TV, di baliho, pasti kan ada potensi untung dan ada potensi rugi juga. Jadi di awal jangan pakai uang primer, jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari, tapi pakailah uang marketing, pakailah uang yang ibarat kata ya siap hilang. Walaupun sebenarnya nanti kita dapat data nggak bakal hilang juga uangnya. Nah, jadi intinya yang kedua, kalau mau untung, teman-teman juga harus siap rugi, harus siap investasi di awal, gitu.
Oke, jadi ini prinsipnya sama kayak kita iklan di TV. Di TV kan iklannya tuh sekali kita ngiklan tuh 20 detik aja bisa sekitar 30 sampai 40 jutaan di jam-jam yang prime time. Nah, enaknya di Facebook ini kita bisa mulai dengan budget yang sangat kecil gitu. Tapi mindsetnya di awal kita harus berani untuk investasi dulu gitu, investasi waktu, tenaga, uang dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, learning by doing. Kayak belajar berenang aja. Karena banyak orang di luaran sana itu, termasuk saya di awal ya, saya ikut training itu dulu sampai 4 kali, ikut dengan biaya yang lumayan mahal, ada yang 5 jutaan, ada yang 8 jutaan, ada yang sampai belasan juta waktu itu. Nah, salahnya saya waktu itu, saya nggak terjun langsung. Jadi ibaratnya, saya cuma sekedar belajar, tapi saya nggak langsung praktek. Karena saya fokusnya, udah saya pengen belajar dulu, penuhin teori, penuhin ilmu, efeknya nggak bisa-bisa gitu. Nah, akhirnya waktu itu mutusin untuk sekali nyobain praktek. Dan ternyata efeknya jauh lebih mudah dibandingkan kita cuma sekedar belajar teorinya aja. Nah, sama kayak ibarat kata saya paling sering nyebutnya dengan konsep belajar berenang. Kalau teman-teman nggak bisa berenang, satu-satunya cara paling gampang kalau mau berenang gimana sih sebenarnya? Nyebur kan ke kolam. Bolehlah nonton Google, boleh nonton YouTube sebentar, tapi kalau cuma sekedar nonton Google atau YouTube aja tanpa nyebur ke kolam, ya kan nggak bisa renang-renang juga kan. Ujung-ujungnya pas nyemplung akhirnya tenggelam-tenggelam juga gitu. Jadi boleh di awal kita belajar lewat YouTube atau belajar lewat Google, tapi habis itu udah langsung nyemplung aja ke kolam. Karena kita bakal banyak ketemu kendalanya itu di kolam. Nah, ini saya praktekkan buat bisnis apapun, saya invest di mana-mana, saya belajar ini, belajar hal baru itu, belajar TikTok Ads, semua dengan konsep kayak gini. Jadi, belajar secukupnya, nanti sambil jalan. Makanya di awal nih, kalau teman-teman udah nonton videonya, nanti saya juga akan bikinin tutorial video cara bikin iklan seperti apa dari awal. Saran saya di awal langsung coba dulu aja sambil praktek, sambil nanti kita belajar di pertengahan jalan. Baru nanti di tengah kita bakal tahu nih, oh salahnya di sini, yang perlu direview ini, dan lain sebagainya. Oke, kebayang ya maksudnya ya? Jadi belajar seperti berenang, learning by doing. Sambil belajar aja, sambil jalan aja, sambil praktek, nanti teman-teman akan ketemu celahnya di mana salahnya. Oke, yang keempat, siapkan konsep dan strategi sebelum mulai beriklan. Nah, ini salah satu yang cukup penting juga, karena banyak orang di luar sana, termasuk saya, itu saya mindsetnya dari awal tuh ngira kalau Facebook itu kok teman-teman pada jago-jago banget ya, kok ada yang sampai bisa punya income miliaran dari Facebook ya. Saya dulu tuh mindsetnya dia punya satu tombol canggih yang dipencet langsung bisa untung gitu. Itu mindset yang ngaco banget. Ternyata setelah saya alami selama sekian tahun di digital marketing, itu yang paling penting justru di awal bukan teknisnya, karena dulu saya fokusnya ke teknis, cara ngiklan, cara retargeting, cara audiens, cara ini, usia berapa, interestnya apa gitu. Itu penting, benar, teknis juga penting, tapi lebih penting lagi strategi di balik teknis. Nah, jadi makanya di awal ini, teman-teman pikirin dulu, pertama mau iklan apa, jual produk apa, terus kontennya mau pakai konten yang mana, terus strateginya gimana. Misalnya kalau di Facebook kan kita punya fitur yang namanya custom audience atau retargeting. Jadi kita bisa meretargeting atau kita bisa nyerang ulang ke orang-orang yang emang tertarik gitu. Nah, orang tertarik dari mana indikatornya? Nanti ada beberapa contoh-contohnya. Tapi intinya di awal, kita jangan main asal langsung iklan gitu aja. Tapi kita siapin dulu konsepnya, strateginya. Misalnya sehari mau budget berapa puluh ribu. Terus abis itu besok berapa puluh ribu. Misalnya orang-orang yang udah ngechat atau orang-orang yang udah nonton video, mau kita apain lagi, kita retargeting lagi. Nah, itu harus disiapin. Jadi jangan cuma fokus ke teknis, ini cara ngiklan gimana ya, klik apa ya, itu gampang kok Pak Bu. Bukan bermaksud menggampangkan, tapi memang kalau Anda pelajari setiap hari, 3 hari aja, lama-lama Anda bukan cuma sekedar bisa, tapi bahkan Anda bisa ngajarin juga gitu, teman-teman bisa ngajarin juga ke orang lainnya. Kebayang ya, jadi yang paling penting di awal itu kita siapin dulu nih konsepnya, strateginya mau pakai strategi apa, iklannya hari pertama mau pakai apa, retargetingnya mau pakai apa, funnelnya gimana. Nah, nanti kita akan bahas nih pelan-pelan. Ini kan saya coba bongkar kulitnya dulu, nanti saya akan masuk ke dagingnya pelan-pelan. Yang terakhir, nah ini yang banyak banget orang miss, termasuk saya di awal, yaitu soal manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan ini sebenarnya nomor satu. Ini paling penting, karena kalau kita manajemen keuangan yang nggak rapi, misal nih, contoh budget kita itu 1 juta, total kita cuma punya budget misalnya 1 juta gitu. Nah, 1 juta ini baiknya dibagi ke berapa hari, pakai konten yang mana. Jadi jangan tiba-tiba langsung 1 juta habis 2 hari.
Ya itu kita bingung. Makanya yang paling penting sedikit, tapi continue. Karena kan si audiens ini kan atau konsumen ini kan ngelihatnya setiap hari. Bukan sehari tapi banyak, tapi yang paling bagus itu setiap hari tapi konsisten. Makanya di awal banget, teman-teman perlu punya manajemen keuangan yang tepat. Banyak orang-orang yang modalnya besar, tapi akhirnya boncos karena dia nggak paham poin nomor 5 ini. Jadi lebih baik kita punya budget terbatas, tapi kita bisa manage nih. Misalnya hari pertama budgetnya berapa, hari kedua budgetnya berapa, dan seterusnya. Oke, jadi ini 5 poin penting yang perlu teman-teman pelajari. Contoh terakhir kayak nomor 5 nih, manajemen keuangan yang tepat. Kita udah siapin nomor 4, strateginya, konsepnya, kontennya. Tapi secara budget, kita nggak disiplin yang akhirnya kita harusnya sebulan berturut-turut kita ngiklan, minggu pertama pakai konten A, minggu kedua pakai konten B, minggu ketiga pakai konten C, dan seterusnya. Harusnya kita punya planning seperti itu selama sebulan, tapi teman-teman nggak disiplin terhadap budget gitu, yang harusnya misalnya sehari cuma 200.000 budget iklannya, tapi ini nafsu pengen 500.000. Efeknya ya udah cuma seminggu iklan kita mati. Sedangkan kalau iklan baru seminggu itu buat saya belum optimal gitu, karena namanya juga iklan baru, produk baru, kita masih perlu edukasi pasar dan lain sebagainya. Jadi poin nomor 5 ini penting banget, kita harus bisa punya manajemen keuangan yang tepat. Dikit nggak apa-apa budgetnya, modalnya dikit nggak apa-apa, tapi yang penting di manage gitu, biar kita bisa lebih maksimal lagi muter dananya. Nah, saya punya beberapa teman dan mentor juga, dia mulai dengan budget kurang dari 1 juta rupiah gitu. Benar-benar modalnya cuma kurang dari 1 juta rupiah, dalam waktu kurang dari setahun, bahkan beberapa bulan berikutnya, itu budgetnya naik dari 1 juta, 10 juta, naik jadi 50 juta, naik jadi 100 juta, sampai akhirnya terakhir tuh di angka 1 miliaran. Itu dimulai dengan budget 1 juta rupiah, diputer terus, digulung terus, untung lagi, digulung lagi, untung lagi, digulung lagi gitu. Jadi ini 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum beriklan di Facebook maupun Instagram Ads. Nah, setelah ini kita akan belajar lagi, saya akan mulai masuk ke prakteknya juga, gimana caranya teman-teman bisa praktek dari nol sampai iklannya bisa running. Oke, nah buat teman-teman yang pengen belajar materi-materi lain seputar Facebook Ads atau digital marketing, nah teman-teman bisa langsung scroll aja di video-video yang ada di sekitar sini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.